Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan mengenai case study kami mengenai pengertian dari distrokia maternal serta penanganannya. Adapun dari anggota kelompok kami dimulai dari Nama saya Fatimah Zahra. nama saya Muhammad Hussein Ibrahim. Nama saya Isa Sintan Nurul Syabani. Nama saya Naomi Anifah. Yang pertama yaitu eutekia. Eutekia adalah proses kelahiran atau partus secara normal tanpa bantuan manusia. Eutekia dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama dimulai ketika serabut longitudinal dan sirkular myometrium mulai berkontraksi secara reguler dan berakhir ketika serviks terdilatasi penuh dan bagian fetus memasuki saluran kelahiran. Fase pertama terjadi selama 2-10 jam. Fase kedua terjadi pengeluaran fetus, yaitu terjadi selama 15 menit sampai 1 jam. Fase yang ketiga yaitu pengeluaran plasenta selama 1-2 jam. Jadi untuk simulasi eutekia itu sendiri, jadi dari fase pertama itu fase kontraksi dari myometrium. Jadi adanya proses dari fetus untuk keluar dari bagian organ reproduksi induk. Jadi mulainya fetus mulai keluar dari cervix atau dari pelvis dari induk. Kemudian untuk fase kedua, fase pengeluaran fetus. Jadi pengeluaran fetus sendiri terdiri dari 2 posisi dan 2 situs habitus. Jadi untuk situs habitus dan posisi yang normal itu melalui dari longitudinal anterior, yaitu seperti ini, keluar secara normal, atau longitudinal posterior. Jadi untuk longitudinal posterior itu sendiri yang keluar bukan dari kepala tapi dari ekstremitas caudal serta bagian pantatnya atau bagian belakang. Jadi keluar. Kemudian untuk fase ketiga, setelah fetus keluar dari bagian tubuh induk, adanya pengeluaran plasenta dari fetus yang melalui serviks atau organ reproduksi dari betina itu sendiri. Disteksia merupakan kesulitan dalam proses kelahiran, di mana disteksia maternal disebabkan karena adanya gangguan pada induknya. Faktor penyebab utama dari disteksia maternal adalah penyempitan saluran kelahiran, torsio uteri, salah letak uterus bunting, dan kekurangan tenaga pengeluaran fetus. Faktor-faktor penyebabnya itu, yang pertama itu ada penyempitan saluran kelahiran. Jadi penyempitan ini disebabkan karena perkembangan tubuh yang melambat, kemudian itu kekurangan komposisi tulang, kemudian adanya tumor tulang atau deformitas pada tulang pelvis, dan tidak berkembangnya pelvis sinter. Kemudian ada dilatasi mengenai cervix. Itu merupakan kegagalan cervix dalam membuka secara sempurna yang disebabkan karena fibrosis cervix, kerja hormon kelahiran yang rendah, dan induk yang sering partus sudah tua atau masih darah. Kemudian selanjutnya ada springborn, yaitu kegagalan cervix dalam membuka secara sempurna pada domba atau kambing. Penyebabnya dapat dikarenakan prolonged gestation, hipofosfatemia, dan inertia uterin. Kemudian ada prolaps vesika urinaria yang disebabkan karena dilatasi berlebihan dari uretra dan usaha straining yang terlalu kuat yang menyebabkan PU menempati vulva dan terlihat di antara labia. Dapat juga dikarenakan ruptur rantai vagina. Kemudian ada neoplasma, yaitu tumor pada saluran kelahiran yang bisa di vagina atau vulva yang dapat mengakibatkan penumpang vagina mengecil sehingga fetus tidak bisa keluar. Pada saat itu ada namanya papiloma, sarkoma, karsinoma, fibroma, submucosal. Sedangkan pada kucing itu ada vagina submucosal fibroma. Yang kedua ada torsio uteri. Torsio uteri itu merupakan berputarnya uterus pada sumbu panjangnya
yang biasanya tuh terletak di bagian anterior vagina. Biasanya uterusnya tuh berputar berlawanan dengan arah jarum jam, kayak gini. Terus dia tuh biasanya tuh putarannya tuh membentuk sudut 90 sampai 180 derajat. Nah, kalau 90 derajat masih bisa dilakukan penanganan. Tapi kalau udah 180 derajat lebih sulit. Lalu yang ketiga ada salah letak uterus bunting. Nah, biasanya ini karena ventral hernia. Ventral hernia itu merupakan sobeknya lantai abdominal atau abdomen akibat traumatik atau otot abdomen yang melemah sehingga tidak mampu menopang uterus bunting. Nah, ini harusnya kayak gini, tapi karena dia sobek jadinya kayak lebih turun gitu. Nih, ini namanya ventral hernia. Nah, biasanya masih bisa dilakukan deposisi uterus bila umur kebuntingannya tuh lebih dari sama dengan 7 bulan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada kekurangan tenaga pengeluaran fetus. Nah, kekurangan tenaga ini biasanya disebabkan oleh dua penyebab. Yang pertama ada inersia uteri primer, yang kedua ada inersia uteri sekunder. Nah, yang pertama tadi ada inersia uteri primer. Inersia uteri primer ini dia terjadi karena kurangnya kontraksi myometrium, biasanya disebabkan oleh overstretching myometrium, ketidakseimbangan konsentrasi hormon, dan infiltrasi lemak pada myometrium. Nah, pada sapi biasanya ditunggu dulu sampai ke fase 2 kelahiran terlewati. Nah, apabila sudah terlewati fetus tidak juga lahir, harus dilakukan pertolongan. Yang kedua ada inersia uteri sekunder yang terjadi akibat kelelahan saat mendorong fetus. Biasanya terjadi pada hewan multipara atau beranak banyak, tapi dapat pula terjadi pada unipara. Nah, pada unipara dapat dilakukan koreksi sebelum pertolongan dengan tarik paksa. Nah, kalau pada multipara pertolongan dilakukan tergantung dari lamanya kelahiran, jumlah fetus, dan kondisi fetus sebelum dilahirkan. Selanjutnya penanganan dari kasus distokia maternal. Jadi untuk kasus distokia maternal yang pertama ada penyempitan saluran kelamin. Umumnya untuk saluran kelamin yang mengalami penyempitan dilakukan penanganan dengan pemberian pembukaan saluran menggunakan 2 jari atau 2 tangan di bagian servikal pada rongga pelvis agar fetus dapat keluar secara lancar karena penyempitan saluran pada induk. Kemudian untuk penyempitan saluran pada kelamin ini dapat menyebabkan abortus apabila tidak ditangani secara cepat. Kemudian untuk penanganan selanjutnya yaitu pada ketidakmampuan pengajan pada induk. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan hormonal sehingga penanganan yang sangat tepat yaitu pemberian hormon agar untuk induk sendiri dapat mengeluarkan fetus dan dapat memberikan inersia uteri secara lancar. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh video berikut.
sekian dari presentasi base project atau case study kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.